Hantu penut pencuri mayat anak bayi. Ibu pernah bilang kalau kematian adalah bagian dari kehidupan, bahwa karena kami hidup, kami juga harus mati. Namun ketika kakakku melahirkan bayi yang tidak pernah hidup, aku jadi bertanya-tanya, bagaimana seseorang bisa mati kalau tidak pernah hidup? Pertanyaan itu tidak pernah aku tanyakan pada siapapun. Semua orang yang di rumah sibuk mempersiapkan pemakaman bagi ponakanku. Ibu dan bapak berperan menyambut tamu, nenek mengatur urusan dapur, dan kakakku Siseh masih bersedih di kamar. Aku sendiri diberi tugas untuk membagikan rokok pada para tamu laki-laki serta membawa makanan dari dapur ke hadapan tamu. Sore harinya mayat ponakanku dimakamkan. Aku hanya melihat gumpalan kafan putih dimasukkan ke liang kubur. Aku tidak melihat Kak Siseh dan ibu di kuburan. Mungkin mereka masih bersedih di kamar. Setelah ponakanku dimakamkan, aku mendengar bapak berbincang dengan kakek seputar siapa yang akan menjaga kuburan untuk menggantikan suami Kak Siseh. Suami Kak Siseh sudah meninggal beberapa bulan yang lalu karena kecelakaan. Pekerjaan suami Kak Siseh sebagai sopir truk membuat kematiannya seolah sudah dapat diprediksi. Bapak bilang, kalau aku dewasa nanti, aku tidak boleh jadi supir atau nelayan karena pekerjaan itu sering mengambil nyawa orang-orang. Kamu tahu sendiri, Bapak mau pergi ke Kalimantan. Suara kakek terdengar jelas di antara kerumunan orang-orang yang masih mengitari kuburan. Bapak mengangguk dan mencari-cari seseorang. Ketika matanya tertuju denganku, dia langsung menunjukku. Kalau begitu, Udin saja yang menggantikan bapak. Kakek dan bapak mengangguk berbarengan. Saat matahari sudah hampir tenggelam, bapak menyuruhku untuk ikut dengannya ke kuburan. Di belakang bapak, aku melihat nenek yang membawa kemenyan. Jelaskan dulu pada Udin, kata nenek. Nanti saja di kuburan, Bu. Aku kira hanya aku, bapak, dan nenek saja yang pergi ke kuburan. Ternyata ada sekitar 5 orang yang menyusul kami. Aku kenal mereka semua karena rumah kami berdekatan. Aku bertanya ke bapak, apakah di kuburan akan ada anak seumuranku juga? Bapak menjawab bahwa hanya akan ada mereka bertujuh. Nenek sudah kembali ke rumah setelah menaruh kemenyan dan lampu di dekat kuburan. Bapak belum menjelaskan kenapa aku dibawa ke kuburan sampai setelah kami sholat maghrib bersama-sama di kuburan. Dengan hanya beralaskan tikar, kami mengaji dan berzikir. Setelah sholat isya, Paman Kadrun, salah satu orang yang menjaga kuburan, mengajak bermain kartu remi. Bapak tidak ikut bermain kartu, tetapi mengobrol denganku. Bapak bilang, aku dan semua laki-laki yang ada di kuburan saat ini harus menjaga kuburan ponakanku selama 40 hari. Orang yang menjaga kuburan diusahakan harus sama dari awal sampai akhir. Jadi, aku harus tidur di kuburan selama 40 hari mendatang. Kenapa orangnya harus sama? Tanyaku. Agar tidak mudah dikelabui penut, jawab bapak. Aku pernah dengar dari teman-temanku bahwa penut adalah makhluk pencuri mayat. Sekarang penut sudah semakin berani masuk kuburan. Di desa sebelah, mayat bayi yang baru dijaga 5 hari sudah dicuri. Paman Kadrun mengikuti obrolan kami. Katanya, yang jaga kuburan berubah-ubah, jadi penduduknya bisa menyamar dengan mudah. Oh iya, yang katanya ada kafan ditemuin di tengah jalan itu kafan penutnya apa kafan bayinya? Tanya bapak. Katanya sih kafan si bayi. Paman Rokib yang sudah menaikkan sarungnya ke atas kepala berseru. Serem juga ya. Makanya Udin harus jaga kuburan dari awal sampai akhir ya. Aku mengangguk. Saat itulah aku melihat bayangan putih yang bergerak di balik pohon. Bulu kuduku merinding. Aku tidak mampu mengalihkan pandangan dari bayangan atau memberitahukannya orang-orang tentang bayangan itu. Kepalaku langsung membayangkan bentuk penut yang sering dibicarakan orang-orang serta bagaimana dia berjalan. Jangan-jangan itu adalah bayangan penut. Matahari hanya baru menunjukkan sedikit ujungnya.
Cuaca dingin sangat terasa ditambah embun yang masih menempel di dedaunan membuat desa Seren tampak begitu sunyi. Namun Pak Rami sudah bersiap-siap menggarap sawahnya dengan cangkul yang sudah dia asah sejak kemarin sore. Setelah memasang sepatu tani yang sudah tidak layak pakai itu, dia keluar rumah. Dari beranda rumah, dia bisa melihat perbukitan yang masih ditutupi kabut tipis. Sawah-sawah yang menghambur atau menghampar di pinggir jalan tampak bercahaya karena ada genangan air dari hujan semalam. Tanpa memikirkan apapun, dia langsung menuju aspal jalanan. Saat itulah dia melihat benda putih di tengah jalan. Benda itu tampak familiar bagi Pak Rami, karena 2 hari yang lalu dia membantu mengubur bayi tetangganya, kafan. Ya, benda yang berada di tengah jalan itu adalah kafan. Sebelum Pak Rami sempat mendekati kafan itu, Pak Rami melihat ada gerakan di balik pohon kelapa dekat sawah. Setelah memfokuskan pandangan, Pak Rami akhirnya bisa melihat sosok hitam yang tampak berlari dari satu pohon kelapa ke pohon lainnya. Bulu kuduk Pak Rami meremang, cangkul yang dia genggam mulai tidak terasa. Sosok hitam itu terus berlari sampai akhirnya dia berhenti begitu saja. Itu mendadak, ketika sosok hitam itu berlari menjauh dari pohon kelapa, Pak Rami menemukan suaranya. Penut, penut. Paman Kadrun berhenti berbicara. Dia mengusap lengannya dengan wajah ngeri. Paman Kadrun terus bercerita tentang kuatnya guna-guna yang dihasilkan dari pesugihan menggunakan penut. Namun, aku mulai hilang fokus karena masih memikirkan bayangan putih yang bergerak di balik pohon pisang. Sewaktu aku menunjuk bayangan itu pada Bapak bilang di kuburan memang terdapat banyak makhluk-makhluk halus yang tidak akan mengganggu kalau kita tidak mengganggu. Jadi Bapak menyuruhku mengabaikan makhluk-makhluk itu kalau menampakkan diri. Malam semakin larut, Bapak menyuruhku tidur terlebih dahulu. Aku menurut karena besok aku harus masuk sekolah. Hanya dengan beralaskan tikar dan selimut sarung, aku tertidur dengan mudah. Sayangnya, aku bermimpi buruk. Dalam mimpiku aku melihat sebuah wajah besar yang hitam pekat tersenyum lebar padaku. Di mulutnya ada persipihan tulang dan potongan daging. Mimpi itu membuatku terjaga dengan keringat dingin membasahi punggung. Saat terjaga, ternyata masih malam. Aku melihat Bapak dan 4 orang lainnya tertidur di tikar. Aku mencari-cari Paman Kadrun, pasti dia kebagian berjaga. Saat mulai ke arah kuburan, aku melihat Paman Kadrun berjongkok di pinggir kuburan. Dia menunduk begitu dalam sampai aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Paman ngapain? Tanya aku. Paman Kadrun tidak menjawab. Perlahan aku bangkit berdiri untuk menghampiri Paman Kadrun. Aku mengira Paman Kadrun tidur sambil berjongkok karena terlalu lelah. Belum sempat aku menghampiri Paman Kadrun, aku mendengar teriakan dari belakangku. Udin, jangan Udin. Aku menoleh dan melihat Paman Kadrun berlari ke arahku dari balik pohon pisang. Paman Kadrun berlari melewatiku untuk menghampiri kuburan. Ketika aku menoleh ke arah kuburan, Paman Kadrun yang berjongkok sudah menghilang. Karena teriakan Paman Kadrun tadi, Bapak dan beberapa orang lainnya terbangun. Mereka tampak kebingungan. Penut nyamar, teriak Paman Kadrun. Dia berjongkok dengan posisi yang sama seperti Paman Kadrun sebelumnya untuk meraba kuburan. Semua orang tampak kaget dan aku sendiri masih memproses apa yang terjadi. Paman Kadrun menarik napas lega dan mengumumkan bahwa kuburannya baik-baik saja. Bapak ikut menghampiri kuburan dengan wajah pucat. Paman Kadrun menenangkan Bapak bahwa kuburannya aman. Untung saja Udin bangun. Tadi aku buang air sebentar, kukira bakal aman. Nanti bilang aja kalau mau buang air, Drun. Biar gantian, kata Paman Dani sambil mengucek-ucek mata. Tadi penutnya kayak gimana, Din? Paman Dani menatapku penasaran. Kayak Paman Kadrun, kataku. Wah, bahaya. Paman Dani menatap Paman Kadrun. Ini beneran Kadrun kan?
Paman Kadrun berdiri, bapak yang berada di samping Paman Kadrun ikut berdiri. Semua orang berdiri dan menatap Paman Kadrun. Suasana kembali berubah mencekam. Hanya saja kali ini aku tidak sendirian, semua orang sudah bangun. "Ya, ini Kadrun lah," kata Paman Kadrun sambil menunjuk diri sendiri. Sudah, bapak mengajak Paman Kadrun untuk kembali duduk di tikar. Bukannya orang-orang zaman dulu bilang kalau Penut nggak bisa bicara. Memang, Penut bisa menyamar menjadi siapapun, tapi tampilannya saja. Kalau mereka mengeluarkan suara, yang terdengar hanya suara seram. Semua orang mengangguk setuju, mungkin karena mereka masih mengantuk dan capek. Paman Kadrun kembali duduk di tikar. Sisa malam itu digunakan untuk mendiskusikan kejadian tadi dan bagaimana menanggulanginya. Di sekolah, aku terus-menerus teringat dengan Paman Kadrun yang berjongkok di samping kuburan. Bagaimana kepalanya terkulai dan sarungnya yang tampak aneh. Apa benar itu Penut? Itu artinya aku sudah melihat Penut dan itu mengerikan. Ternyata Penut bisa benar-benar terlihat seperti orang yang aku kenal. Bagaimana kalau suatu malam Penut itu menyamar menjadi aku? Membayangkannya saja sudah membuat aku gemeteran. Sepulang sekolah, aku langsung membantu bapak untuk menyapit rumput untuk sapi di hutan dekat rumah. Biasanya aku melewati pematang sawah untuk pergi ke hutan. Tetapi hari ini karena aku harus mampir ke rumah Nyai Sudi untuk mengundangnya datang ke rumah agar bisa memijit ibuku. Aku lewat pinggir hutan. Ketika melewati jalanan tidak beraspal itu, aku harus melewati rimbunan pohon pisang serta sebuah makam kecil yang tidak diketahui pemiliknya. Aku tidak pernah merasa takut ketika melewati makam itu. Bapak bilang, makam kuno tidak pernah mengganggu orang-orang di sekitarnya. Namun, hari ini ketika aku melihat makam kuno itu, bulu kuduku meremang. Tidak ada orang di sekitar. Dan aku kembali mengingat sosok Penut tadi malam. Aku hampir melewati makam itu ketika mendengar suara orang memanggil. Aku kenal suara itu, biasanya aku mendengar suara itu di rumah. Suara suami Kak Sise. Tubuhku tiba-tiba membeku, sabit yang kupegang di tangan kanan mulai tidak terasa. Keringat bermunculan di dahi dan punggungku. Semakin aku mendengarkan suara itu, semakin aku teringat wajah suami Kak Sise yang hancur saat dimandikan. Mat suami Kak Sise hampir tidak dapat dikenali ketika dibawa ke rumah. Dulunya dia memiliki banyak tahi lalat di wajah, tapi ketika aku melihat wajahnya hari itu, yang aku lihat hanya daging dan tulang yang kotor dan lebam. Suara itu semakin terdengar jelas, seolah kalau aku menoleh sekarang, aku bisa melihat suami Kak Sise berdiri di belakangku tempat. Kata bapak, kalau aku merasa takut, aku bisa merapalkan doa-doa yang sudah kuhafalkan. Namun saat ini tidak ada satupun doa yang bisa ku ingat. Kepalaku terus-menerus menampilkan wajah hancur suami Kak Sise. "Udin!" Aku ingin berteriak lalu lari sekencang-kencangnya. Sayangnya tubuhku terasa begitu lemas. Makam kecil yang berada di dekat jalan tampak bergetar, seolah sesuatu akan keluar dari dalam. Aku memejamkan mata. Suara panggilan itu semakin terdengar gaduh dari belakang. Aku juga merasakan kakiku bergetar. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak membuka mata. Entah kenapa perasaanku mengatakan bahwa aku tidak boleh menoleh ke belakang dan tidak boleh menjawab panggilan itu. Aku terus menunggu sampai suara itu memudar, lalu perlahan menghilang diikuti dengan perginya aura-aura seram yang kurasakan. Ketika tubuhku tidak terasa lemas lagi, aku langsung membuka mata dan berlari menjauhi makam itu tanpa pernah menoleh ke belakang. Bapak bilang, Penut selalu memiliki segala cara untuk menakut-nakuti penjaga kuburan. Kalau para penjaga yang menjaga kuburan bayi terkelabui atau memiliki iman yang lemah, Penut bisa menghisap energinya lalu mampu menyamar dengan sempurna menjadi orang itu. Bahkan, katanya ada beberapa penjaga yang bekerja sama dengan Penut setelah ditawari kekayaan.
Itulah sebabnya lebih baik yang menjaga kuburan adalah orang-orang terdekat dari si bayi. Gangguan yang aku dapatkan di makam adalah salah satu cara penut untuk membuatku takut. Tentu aku memang takut, untungnya aku tidak menyerah dan menjawab panggilan itu. Karena bisa saja itu adalah panggilan maut, panggilan yang dapat membuatku sakit berlarut-larut sehingga aku tidak bisa menjaga kuburan. Bapak memberiku saran agar ketika gangguan dari penut datang lagi, aku tidak boleh panik. Yang harus aku lakukan hanyalah memejamkan mata dan percaya bahwa penut bisa dikalahkan dengan diabaikan. Mengabaikan penut artinya memudarkan kekuatan yang dimiliki makhluk itu. Semakin aku berinteraksi dengan penut, makhluk itu bisa semakin menguasaiku. Saran dari Bapak terus aku jalankan setiap hari. Namun, aku masih bertanya-tanya kenapa sewaktu di makam, penut itu bersuara seperti suami Kak Sise. Bapak pun enggan untuk menjawab. Jawaban itu kudapatkan beberapa hari kemudian ketika menjaga kuburan keponakanku bersama Paman Kadrun.